Salam, kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini Selasa, tanggal 17 bulan Februari, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Kepala Tubuh Gereja. Bapak Ibu yang terkasih, konsep Kristus sebagai kepala tubuh, yaitu gereja, merupakan gambaran teologi penting dalam Alkitab yang menjelaskan hubungan antara Yesus Kristus dan umat percaya sebagai satu kesatuan hidup yang saling bergantung. Dalam surat Efesus dan surat Kolose, Rasul Paulus memakai istilah kepala untuk menunjuk otoritas tertinggi, sumber kehidupan, dan pusat kendali bagi gereja sebagai komunitas rohani. Istilah kepala secara metaforis menunjuk kepemimpinan yang mengarahkan, melindungi, dan memelihara kehidupan umat menuju kehendak Allah yang sempurna. Penggunaan kata ini juga lazim dalam berbagai bahasa dan budaya untuk menggambarkan posisi pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan komunitas. Oleh karena itu, ketika Kristus disebut kepala gereja, maknanya menegaskan bahwa gereja tidak berdiri atas kekuatan manusia, tetapi bergantung sepenuhnya pada kepemimpinan ilahi yang memberi arah, identitas, dan pertumbuhan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penggunaan istilah kepala sebagai simbol kepemimpinan telah dikenal luas dalam tradisi Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Musa memilih orang cakap menjadi kepala atas bangsa Israel untuk memimpin dan mengatur kehidupan umat secara tertib dan bertanggung jawab. Bangsa Israel juga dijanjikan menjadi kepala dan bukan ekor apabila mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, yang menunjukkan makna keutamaan dan kedudukan tertinggi. Para nabi menggunakan istilah kepala untuk menunjuk pemimpin bangsa, kepala suku, atau penguasa yang bertanggung jawab atas kehidupan moral dan spiritual masyarakat. Keseluruhan penggunaan ini menegaskan bahwa Kristus sebagai kepala gereja memberikan kepemimpinan, bimbingan, dan pemeliharaan bagi kesatuan serta pertumbuhan umat percaya secara berkelanjutan. Bapak Ibu, selain menggambarkan Kristus sebagai kepala, Paulus menjelaskan gereja sebagai tubuh yang terdiri dari banyak anggota dengan fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam kesatuan yang harmonis. Metafora tubuh menekankan bahwa setiap anggota memiliki peranan khusus yang tidak dapat digantikan oleh anggota lain dalam kehidupan gereja. Gambaran ini menolak sikap individualisme karena menegaskan bahwa kehidupan iman merupakan relasi yang saling bergantung satu sama lain. Jika satu anggota menderita, seluruh tubuh turut merasakan dampaknya. Dan jika satu anggota dihormati, seluruh komunitas ikut bersukacita bersama. Melalui gambaran ini, Paulus menunjukkan bahwa kesatuan gereja bukan keseragaman, melainkan harmoni dalam keberagaman yang dipersatukan oleh Kristus sebagai pusat kehidupan. Bapak Ibu sekalian, metafora tubuh juga menegaskan pentingnya setiap individu dalam komunitas gereja sebagai anggota yang memiliki nilai dan martabat yang sama. Seperti tubuh manusia yang tidak dapat berfungsi dengan baik ketika satu bagian hilang atau terluka. Demikian pula gereja mengalami kelemahan ketika salah satu anggotanya diabaikan atau tidak menjalankan perannya. Manusia sering baru menyadari pentingnya suatu anggota tubuh setelah mengalami kehilangan atau gangguan pada bagian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tentang bagian tubuh mana yang rela diserahkan menyingkap kesadaran bahwa setiap bagian memiliki nilai yang sangat besar
bagi keberlangsungan hidup manusia. Demikian pula setiap anggota gereja memiliki peran penting dalam membangun komunitas iman yang sehat, bertumbuh, dan saling melayani dalam kasih. Saudara-saudara, kesimpulan untuk pelajaran hari ini bahwa ajaran tentang Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuh menegaskan otoritas Kristus yang mutlak sekaligus. Pentingnya setiap anggota dalam kehidupan komunitas iman. Kepemimpinan Kristus memberikan arah dan tujuan bagi gereja, sementara keberagaman anggota mencerminkan kekayaan karunia yang diberikan Allah untuk membangun kesatuan bersama. Kesadaran akan relasi ini menuntut setiap orang percaya untuk hidup dalam ketaatan kepada Kristus, serta menghargai sesama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh rohani. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, saling melayani, dan bertumbuh bersama di bawah kepemimpinan Kristus sebagai sumber kehidupan dan dasar keberadaan. Dengan memahami kebenaran ini, umat percaya diarahkan untuk membangun komunitas yang sehat, bersatu, dan setia menjalankan panggilannya di tengah dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.